Sobat TV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen menyapa Anda kembali dalam program Sportholic. Tentunya dalam program ini Aurel akan memberikan informasi seputar olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, langsung aja nih kita masuk ke informasi pertama, datang dari satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Brawijaya, yaitu Tapak Suci, yang mengadakan event kejuaraan daerah Tapak Suci Semalang Raya. Infonya nih, antusiasme dari masyarakat itu sungguh sangat luar biasa, hingga pesertanya berjumlah 1.320 orang dengan 5 kategori. Seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya untuk Anda Sobat Sport. Pada hari Sabtu 10 Maret 2023, pembukaan acara Kejurda Tapak Suci Malang Raya yang dilaksanakan di Gor Pertamina Universitas Brawijaya pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Pembukaan digelar sangat meriah. Sambutan-sambutan yang diberikan dari pelatih, juri, dan pimpinan Tapak Suci Malang Raya, serta adanya pertunjukan seni bela diri dari anak-anak kategori usia dini, SD, dan SMP Tapak Suci. Kejurda Tapak Suci Semalang Raya mendapatkan antusiasme yang sangat mengagumkan dari masyarakat. Karena tidak hanya dari Malang Raya sendiri yang ingin ikut berpartisipasi, tetapi juga dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Pesertanya sendiri mencapai 1.320 orang dengan 5 kategori. Kategori usia dini TK, kategori usia dini SD, kategori usia SMP, kategori usia SMA, dan kategori usia mahasiswa. Event yang sempat terhenti selama 3 tahun karena adanya pandemi COVID-19 ternyata sudah dinantikan oleh masyarakat Malang Raya. Event ini sendiri disuguhkan untuk mewadahi minat dan bakat calon atlet-atlet Tapak Suci, dan dengan adanya kerjasama tim yang bagus tidak menghalangi proses dari diadakannya event ini. Dan diharapkan event-event seperti ini semakin banyak di Malang Raya untuk terus mendukung atlet-atlet cilik dan dewasa agar mengembangkan bakat yang mereka miliki. Kalau dipelajari banyak, terus kalau persiapan untuk lomba ini sudah latihan setiap hari. Sebenarnya kalau latihan itu udah setiap hari, kalau ada lomba-lomba gini langsung ikut aja gitu. Mungkin harapan kamu deh untuk kamu ke depannya seperti apa? Ingin dapat juara lagi, bisa bagian orang tua, pelatih, sama jadi atlet terbaik. Wah, keren banget kan ini antusiasme dari masyarakat terhadap kejuaraan daerah Tapak Suci Semalang Raya. Tapi ada yang menarik lagi nih, kecil-kecil cabai rawit si Zakia berhasil juara dari kategori TK SD. Dan ini memperlihatkan bagaimana dia sangat semangat untuk mengikuti event kali ini. Ini udah bisa dilihat ya Sobat Sport, seru banget dari TK SD kategorinya aja udah. Wow, keren banget. Gimana kalau kategori yang SMP, SMA, atau yang mahasiswa ya? Dari SD sudah pernah ikut, tapi sempat vakum. Akhirnya dilanjutkan lagi waktu SMP ini, gitu. Keinginan dari anaknya sendiri. Awalnya memang dia vakum di Tapak Suci, aktif di futsal. Di SMP, kenapa kok nggak pilih futsal? Saya tanya gitu. Ternyata pengen Tapak Suci, ngelanjutin di SD dulu gitu. Akhirnya ya saya tetap dukung apa kemauannya, dan saya dukung terus sampai semoga dia berprestasi terus, bisa membanggakan nama sekolah dan orang tuanya. Aduh, saya bersyukur sekali. Karena apa ya, ini pertama kali dia ikut kejuaraan, dan tadi saya lihat musuhnya tadi memang kuat banget gitu. Jadi ya saya bersyukur banget, tadi itu sampai gemetaran saya rasanya. Iya, rasanya mau nangis, mau ketawa, mau campur aduk jadi satu. Iya, untuk harapan untuk anak saya semoga tetap bisa berprestasi, tetap semangat latihannya, dan tetap walaupun dia jadi juara tetap menjadi rendah hati gitu ya. Untuk Tapak Suci di Malang, Kota Malang, semoga bisa membawa Tapak Suci ini bisa lebih maju
di kancah pencak silat ya gitu ya. Karena saya baru pertama juga ya ngantar anak saya ikut acara seperti ini ya. Luar biasa sih, pesertanya sampai ribuan ya, dan dari seluruh Jawa Timur kalau nggak salah gitu. Jadi memang acara yang luar biasa, selama 4 hari diselenggarakan dan panitianya juga sudah benar-benar solid gitu ya. Dukungan dari orang terkasih, khususnya orang tua, itu sangat berarti, memiliki arti bagi kita pastinya tentunya. Dan ini khususnya bagi anak-anak ya Sobat Sport. Dan salut banget nih sama Fauzan yang udah berhasil atas kemenangannya juara dari kategori SMP dalam kejuaraan daerah Tapak Suci Semalang Raya. Dan tentunya besar harapan juga ini menjadi tempat ataupun menjadi wadah bagi seorang Fauzan mengembangkan skillnya lagi dalam dunia tapak suci. Ya senang, pasti senang karena masuk final dan insya Allah dapat emas. Ya jujur aja buat Al-Izzah itu menurut saya sangat kurang persiapannya. Sangat kurang, karena seminggu sebelum pertandingan itu baru rutin latihan. Sebelumnya itu disuruh latihan mandiri, cuman tidak ada yang latihan. Sebelumnya di Malang Championship 2. Mungkin kalau di Malang Championship itu kurang bergengsi ya. Maksudnya kayak walaupun kita kalah pun tetap dapat medali. Karena waktu itu aku kalah, terus aku langsung dapat medali perunggu. Kalau di sini kita harus berkali-kali dulu baru bisa dapat medali. Kalau aku kelas 11 sekarang kurang fokus buat di akademik. Aku bakal ngejar akademikku di kelas 12 dan masuk perguruan tinggi. Di kompetisi ini emas, Tapak Suci Al-Izzah makin maju, semakin ya kuat, keren ya. Wah, kalau orang nonton langsung bisa gregetan ya Sobat Sport. Tapi kita perlu tahu bagaimana sih ya pendapat dari pelatih terkait dengan ajang kejuaraan daerah Tapak Suci Semalang Raya ini. Berikut liputannya. Oke, event ini kejuaraan Tapak Suci se-Jawa Timur adalah program pimpinan daerah Tapak Suci Jawa ke Kota Malang yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Banyak sekali para peserta maupun peminat yang diikuti oleh tingkat TK sampai mahasiswa. Sangat antusias sekali sehingga pesertanya mencapai 1.300-an. Saya sebagai pelatih dan pendamping anak-anak sejak tahun 1995. Ya, cukup panjang. Teknik yang diberikan kepada anak-anak itu umumnya ada beberapa kategori. Ada kategori usia dini, ada kategori pra-remaja, ada remaja, dan ada dewasa. Kalaupun itu kategori usia dini, itu hanya pendekatan dan main-main, sehingga banyak bermain dan selalu mendekatan dengan hati. Kalau itu pada usia pra-remaja, itu dibentuk karakter supaya anak berani dan tanggung jawab dalam menghadapi lawan maupun musuh. Kalaupun itu usia remaja dan dewasa, sudah mulai pada mengarah prestasi dan kemampuan anak, mulai dari membela, kemudian menjatuhkan, sampai anak tadi itu
mendapatkan ilmu bela diri yang sempurna. Nah, persiapan setiap jenjang anak itu kalau itu untuk pertandingan yang pemasalan itu cukup hampir 1 sampai 6 bulan. Sedangkan untuk prestasi itu perlu persiapan berkala. Jadi mulai jenjang tingkat dari kecamatan, kota sampai kabupaten dan provinsi bahkan nasional itu membutuhkan waktu sampai 2 sampai 3 tahun harus terbentuk jadi atlet. Ya, kendala yang dihadapi anak adalah biasa naik turun, kadang semangat, kadang tidak, kadang juga anak jadi bosan karena mungkin metode dan strategi yang perlu banyak strategi yang harus disampaikan. Ya, target anak-anak tidak hanya bermain, senang, tapi anak adalah cinta kepada tapak suci dalam rangka untuk membela kebenaran, baik itu kebenaran dalam bentuk akhlak maupun keimanan. Rencana ini memang program 1 tahun sekali, jadi anak-anak itu memang dikenalkan dengan kejuaraan-kejuaraan atau lomba, baik itu tingkat usia dini, remaja maupun dewasa, yang itu dilaksanakan berbagai macam event, baik itu yang intern tapak suci maupun pencak silat. Harapan saya event ini harus lebih baik daripada event yang kemarin. Harapan kedua yaitu mudah-mudahan kejuaraan ini lebih menyentuh kepada masyarakat supaya cinta kepada tapak suci. Dan targetnya menjadi target yang membahagiakan untuk sesama. Kalau tahun lalu Fajar Rian itu gagal di babak pertama dalam event All England 2022, tapi tahun ini dia membayar lunas. Nah, Fajar Rian membayar lunas kegagalan itu dengan menjadi juara langsung di Sobat Sport. Berikut ini pertanyaan untuk Anda. Wah, tidak terasa nih Sobat Sport, 30 menit sudah Aurel menemani Anda di rumah dengan memberikan informasi seputar olahraga baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi jangan khawatir karena Aurel akan hadir di setiap minggunya, pastinya hanya di UB TV, aktif dan kreatif. Mensana in corpore sano, salam olahraga.